Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu Dharma Wanita Kementerian Agama dimanapun berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dipertemukan di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan ini bukan menjadi Ramadan terakhir. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah, dan mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kajian pada kesempatan ini adalah bagaimana puasa mampu membentuk karakter-karakter pribadi-pribadi yang bertakwa. Para pemirsa dimanapun berada, puasa adalah merupakan perintah Allah sesuai dengan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa dimanapun berada, bagaimana puasa mampu melahirkan pribadi-pribadi, karakter-karakter orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu adalah disimbolkan dari huruf yang pertama, yaitu huruf ta. Huruf ta di sini adalah simbol ketakwaan manusia. Takwa itu adalah bagaimana melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya Allah. Ta di sini adalah simbol dari ketawaduan. Evaluasi kita pada saat sebelum Ramadan, mungkin saja kita bukan menjadi orang-orang yang tawaduk, tapi bagaimana setelah kita melaksanakan ibadah puasa, kita menjadi orang-orang yang tawaduk. Orang yang tawaduk adalah orang yang senantiasa merendahkan diri, orang yang rendah diri, tidak mempunyai sifat riya ataupun sifat sombong. Karena puasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana kita juga menjadi pribadi-pribadi, karakter-karakter yang bagus, yaitu tawaduk. Tawaduk di sini adalah kita mempunyai sifat rendah hati. Rendah hati dari mana? Karena kita puasa setiap hari, puasa menahan amarah, puasa menahan lapar dan dahaga, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana orang-orang yang setiap hari tidak pernah makan, tidak pernah punya makanan yang tersedia. Maka disinilah kita, kepedulian yang kita bangun, kepedulian kita, rasa solidaritas kita, sehingga kita mempunyai sifat dermawan, sifat suka menolong, dan sifat suka membantu orang lain. Oleh karena itu, ibu-ibu Dharma Wanita dimanapun berada, kita bangun puasa ini adalah menjadi orang-orang yang peduli kepada orang lain, menjadi orang-orang yang dermawan, menjadi orang-orang yang punya solidaritas terhadap kemanusiaan. Kemudian huruf simbol takwa yang kedua adalah qaf. Qaf itu adalah simbol daripada qanaah. Qanaah itu adalah menerima apa adanya. Artinya, qanaah di sini adalah orang yang senantiasa bersyukur atas semua nikmatnya Allah. Jangan pernah mengeluh. Orang yang suka mengeluh itu adalah wujud orang yang tidak pernah bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada mereka. Yang namanya syukur itu adalah syukru tasarrufu bi nikmah limardatillah. Yang namanya bersyukur menggunakan nikmat Allah sesuai dengan keridhoannya, sesuai dengan keridhaan Allah. Dan bersyukur itu ada tiga. Yang pertama bil jannah, dengan hati. Hati yang senantiasa merasa senang atas nikmatnya Allah, hati yang senantiasa bahagia atas nikmatnya Allah. Kemudian syukur yang kedua adalah bil lisan. Lisan kita senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Alhamdulillah, astaghfirullahaladzim. Kemudian di sini karena wujud rasa syukur kita itu dengan lisan. Yang ketiga adalah dengan perbuatan, bil arkan. Kita bersyukur tidak hanya dengan bil janan dan bil lisan, tapi dengan amal perbuatan. Kita diberikan badan sehat, kita pergunakan dengan keridhoannya Allah. Kita diberikan harta, sebagian dari harta kita itu ada haknya fakir miskin dan ada haknya orang miskin. Oleh karena itu, simbol ketakwaan manusia itu yang kedua itu adalah sifat qanaah, sifat menerima dan punya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga simbol takwa itu adalah wawu. Wawu di sini adalah wirai. Wirai itu adalah menjaga dari barang-barang syubhat.
apapun yang kita pakai, apapun yang kita makan, terhindar dari barang-barang syubhat, barang-barang yang belum jelas halal dan haramnya. Apalagi kita di bulan puasa, maka kita harus menjaga betul dari mana asalnya, sehingga yang kita makan, yang kita pakai adalah betul-betul jelas halalnya. Kemudian ada ya di situ adalah simbol yakin. Yakin itu adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang yang namanya kesempurnaan manusia ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman ini adalah pondasi manusia. Kita bisa berbicara, kita bisa bekerja, kita semua bisa beraktivitas karena Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa segala sumber itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan tempat ketergantungan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakini dalam hati. Kemudian iman ini yang kedua adalah bagaimana atas dikubi kolbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan, diucapkan, diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dilaksanakan dengan amal perbuatan. Makanya simbol ketakwaan kita kepada Allah itu yakin bahwa segala sesuatu itu adalah datangnya dari Allah, qada dan qadarnya Allah. Kemudian yakin setelah dari hati, kemudian diikrarkan dengan lisan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini adalah keyakinan kita kepada Allah. Kemudian dilaksanakan dengan amal perbuatan. Orang beriman itu tidak hanya dalam hati, tidak hanya dengan lisan kita, tapi bagaimana melaksanakan amal perbuatan sesuai dengan perintahnya Allah dan juga menjauhi semua larangannya Allah. Oleh karena itu bagaimana Ramadan ini puasa kita menjadi evaluasi diri. Apakah kita sudah tergolong orang-orang yang bertakwa? Bahkan dalam Al-Quran juga disampaikan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Dan surga yang telah disediakan bagi orang-orang yang beriman seluas langit dan bumi, yaitu untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang dikatakan bertakwa yang disediakan surga di situ adalah orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya, baik di waktu sempit maupun lapang. Di waktu kita ada, di waktu kita nggak ada, maka yang namanya berinfak itu harus kita istiqomahkan. Makanya di sini orang bertakwa itu melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Manifestasinya adalah memberikan sebagian dari rizki kita, kondisi lapang, kondisi sempit. Kemudian yang kedua adalah orang dikatakan bertakwa itu adalah mampu menahan amarahnya, mampu menahan emosinya, mampu menahan bagaimana kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maka disinilah simbol ketakwaan, mampu menahan amarahnya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana ketakwaan itu disimbolkan, yaitu orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Oleh karena itu Ramadan ini sebagai evaluasi diri. Dosa manusia itu ada dosa habluminallah, ada dosa habluminanas, ada dosa vertikal, ada dosa horizontal. Oleh karena itu bagaimana kita kaum ibu-ibu Dharma Wanita di semuanya, di semua kementerian agama, maka di sini kita semuanya untuk belajar evaluasi diri. Ramadan ini membentuk karakter-karakter yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan bagi kita semuanya, sehingga kita menjadi lulusan Ramadan, menjadi orang-orang yang muttaqin. Demikian pemirsa, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.